para sahabat, dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari kalangan laki-laki atau dari kalangan perempuan, mereka adalah orang-orang yang bisa kita jadikan panutan di dalam mendidik anak-anak mereka di bulan Ramadan. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dari salah seorang perempuan yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam yang bernama Ar-Rubayy bintu Muawwidh. Beliau adalah sosok ibu yang punya perhatian sangat besar di dalam mendidik anak-anak beliau. Diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya bahwasannya sahabiyah yang bernama Ar-Rubayy bintu Muawwidh pernah menceritakan, kunna nasumu yauma Asyura wa nusawwimu abna'ana fa idza baka ahaduhum minal ju' a'tainahum al-lu'ba minal ahn. Kata Ar-Rubayy, dulu kami puasa Asyura, kami pun mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Kami didik mereka, kami paksa mereka untuk berpuasa. Apabila salah seorang dari mereka ada yang lapar lalu menangis, kami kasih mainan yang terbuat dari bulu-buluan. Hatta yakuna dzaka indal iftar. Yang demikian itu terus berlanjut sampai datang waktu berbuka. Lihat bagaimana sosok seorang ibu yang ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mendidik anak-anak mereka di bulan Ramadan untuk berpuasa. Sangat jauh berbeda dengan para ibu di zaman sekarang. Yang terkadang kita jumpai kalau kaum wanita, mereka menyuruh anak-anak mereka puasa, tapi mereka sendiri kadang tidak puasa. Atau bahkan ibu dan anak sama-sama tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bayangkan dulu kondisi para sahabat, mereka mendidik anak-anak mereka dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sejak dini. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang tidak berpuasa kemudian dibawa dan dilaporkan kepada Umar bin Khattab, Umar bin Khattab marah. Umar mengatakan, wailak, celaka engkau. Engkau tidak berpuasa, wasibyanana siyamun, sedangkan anak-anak kami berpuasa. Lalu dipukul oleh Umar bin Khattab sebanyak 80 kali, kemudian diusir dari kota Madinah, diasingkan ke negeri Syam. Luar biasa pendidikan Umar terhadap orang-orang yang ada pada zaman itu. Umar mengatakan, celaka engkau, orang dewasa, dia tidak berpuasa. Kata Umar, engkau tidak berpuasa dalam kondisi anak-anak kami, yaitu anak-anak para sahabat yang tinggal di kota Madinah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, siyamun, kata Umar, mereka semua berpuasa, sedangkan ini orang dewasa tidak berpuasa. Oleh karenanya sampai dipukul oleh Umar sebanyak 80 kali, dicambuk, kemudian diusir dari kota Madinah, diasingkan negeri Syam. Pada kisah yang seperti ini tadi, dari kisahnya Umar bin Khattab, seorang sahabi yang mulia, dan juga kisahnya Rubayy bintu Muawwidh, dia mendidik anak-anaknya untuk berpuasa ketika itu puasa Asyura. Ini menunjukkan pada sosok sahabah dan sahabiyat ada teladan bagi kita umat di akhir zaman ini tadi. Bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka di bulan Ramadan. Yang demikian merupakan contoh bagi kita semua sebagai orang tua, bahwasanya orang-orang terbaik dari kalangan umat ini yang mereka tidak mengenal pendidikan sebagaimana pendidikan kita sekarang ini tadi. Mereka tidak mengenal yang namanya universitas, mereka tidak mengenal kampus-kampus, mereka cuma mengenal masjid Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang sangat menakjubkan dari kalangan mereka, mereka mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Mereka mampu menguasai dunia ketika itu. Mereka tidak mengenal tank tempur, mereka tidak mengenal ilmu-ilmu teknologi tinggi yang ada di zaman sekarang. Tetapi mereka dengan ibadah sejak dini, mereka bisa menguasai
bagian dunia ini pada masa itu dan mereka mampu menaklukkan kekuasaan yang adidaya pada masa itu tadi. Ini menunjukkan pentingnya mendidik anak-anak kita semua, khususnya di bulan Ramadan, dengan pendidikan puasa Ramadan, supaya mereka terbiasa. Namun ada fikih yang disebutkan oleh para ulama, anak-anak diperbolehkan untuk puasa apabila mereka mampu untuk berpuasa.